12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu jamaah Majlis Ta'lim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang dengan kekuatannya, keridhaannya dan takdirnya saat ini kita masih diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibu langkahkan kaki ibu, meninggalkan sejenak aktivitas dunia ibu, bahkan ada yang anaknya ditinggal, bahkan yang mati-matian izin dengan suaminya, semua aktivitas ditinggal dalam rangka untuk duduk i'tikaf di Masjid Al-Mujahidin ini sambil menunggu waktu asar. Mudah-mudahan jeripayah ibu, semangat ibu untuk datang dari rumah menuju majlis taklim ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin atas kegigihan ibu, semoga Allah mudahkan segala urusan ibu, disehat walafiatkan ibu sekeluarga, dilunasi hutang-hutang ibu, baik hutang uang maupun hutang janjinya, dikabulkan semua hajat ibu, diberkahkan rezekinya, disoleh-solehkan keturunan-keturunannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Suatu hari ada seorang anak berusia kurang lebih 5 tahun, Bu. Kalau anak sudah usia 5 tahun, dia sudah bisa ngomong nggak, Bu ya? Sudah bisa? 5 tahun ini, seorang anak usia 5 tahun ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak super cerdas, super solih, salah satu daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, Rasulullah itu selalu memanggil partner-partnernya, mau yang kecil, mau yang remaja, mau yang sudah dewasa, dengan sebutan sahabat. Anak kecil ya sahabatku, nggak ada, Rasul nggak pernah mengatakan itu santriku, itu muridku, nggak pernah. Tapi Rasul katakan semua sahabat. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, di dalam Tarikh Habarah itu Rasulullah SAW membagi sahabatnya menjadi 3 bagian. Ada sahabat yang usianya 3-5 tahun, yaitu usia belia. Rasul menyebutnya dengan kalimat ghulamun, ghair, lam alif dan mim, ghulamun. Ini sahabat Nabi usianya 3-5 tahun. Kemudian ada usia remaja, sahabat Nabi juga, beliau sebutnya dengan fata, fa, ta dan ya al-maksur. Ini fata. Kemudian yang terakhir, ada sahabat Nabi yang usia matang, mungkin seusia Abu Bakar As-Siddiq, seusia Utsman bin Affan, dan seusia Umar bin Khattab. Rasul menyebutnya, panggilannya kelompok ini dengan panggilan rijalun. Nah, kita balik lagi. Seorang sahabat Nabi usia 5 tahun, kebiasaannya, Bu, dia kalau malam ngelihat ke atas langit, melihat perubahan-perubahan bulan. Loh, bulan kemarin aku lihat cuman sebentuk alis, tapi kok makin kesini bentuknya makin besar, makin kesini bentuknya setengah lingkaran, makin kesini membentuk lingkaran bulat. Besok lagi aku melihat di langit, dari lingkaran bulat yang penuh menuju ke 1/4, menuju ke 1/2, 1/4, sampai bentuk alis lagi. Nah, perubahan-perubahan bulan, kalau berubahnya cuma sekali, maka disebut dengan hilalun. Hilal, ha besar,
lam alif dengan lam, hilalun. Perubahan fase bulan yang cuma sekali saja, ini hilal. Kalau berubahnya beberapa kali sampai berbentuk lingkaran, menuju setengah lingkaran lagi, menuju seperempat, menuju sampai alis sabit, maka ini fase-fase perubahan bulan, berarti bentuk plural dari kata hilalun, yaitu ahilla. Ahilla. Maka si anak usia 5 tahun ini, nanti kita akan ceritakan siapa si anak ini. Si anak sahabat Nabi usia 5 tahun ini yang menanyakan tentang perubahan-perubahan bulan, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, setiap malam aku tuh kebingungan, kok bulan bisa berubah-ubah? Apa sih gunanya Allah itu menciptakan perubahan bulan? Seorang anak laki-laki usia 5 tahun bertanya pertanyaan seperti itu dan membuat Rasul terdiam. Bingung Rasul jawabnya apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Hai Muhammad, kalau ada seseorang, baik sahabatmu yang belia tadi ataupun sahabat kamu di masa yang akan datang, sampai umat Islam jahat ini menanyakan anil ahillah, fase-fase perubahan bulan, maka kata Allah, jawablah, kul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Jawablah, fase-fase perubahan bulan itu Allah menciptakan berubah-ubah seperti itu agar dijadikan patokan untuk manusia dalam rangka menentukan waktu ibadahnya dan menentukan waktu penyelenggaraan haji. Kita bisa tahu waktu sholat karena ada rubahnya bulan, karena Komariah. Kita tinggalkan ini dulu, nanti di akhir kita akan bahas tafsirnya. Sekarang kita akan kuak siapa sahabat ini. Sahabat ini adalah putra daripada paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah salah seorang paman dari Rasulullah SAW yang usianya 5 tahun lebih tua Abbas daripada Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muthalib ini bapaknya. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini kegiatan sehari-harinya adalah seorang pengusaha, entrepreneur, wira swasta dia. Begitu sibuknya sampai beliau adalah tokoh orang paling terkaya, kekayaannya dihasilkan murni dari dagang-dagang. Makanya kalau ibu ke Mekah dan Madinah, anak-anak di sana yang kecil diwawancarain, nggak ada dalam benak mereka menjadi pegawai, itu nggak ada. Saya pernah di Nabawi, ada seorang namanya Abdullah bin Azam. Saya tanya, kamu bisa baca Quran? Bisa. Gimana? Coba tolong lantunkan surat surat Al-Qiyamah yang kamu hafal. Hafal tuh. Saya tanya, sekolah kamu di mana? Ini sekolah saya di Masjid Nabawi. Oh, di sini nggak ada sekolah-sekolah yang pakai seragam segala macam? Ada. Cuman ayah saya tidak menganjurkan untuk sekolah seperti itu. Ayah kamu pedagang? Iya, pedagang. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib adalah seorang pedagang sukses. Sampai suksesnya dia itu menolong pedagang-pedagang kecil, petani-petani kurma. Setiap mau panen per 3 bulan atau per 6 bulan sekali, dipanggil-panggilin mereka kalau mau nanam. Wahai petani-petani kurma, saya punya uang 500 juta. Kalian ada 10 orang. Bentar lagi sudah waktu untuk menanam kurma. Saya akan berikan Anda pinjaman lunak, kredit usaha rakyat. 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta sampai 10. Kalian kembalikannya nanti kalau sudah panen. Kalau nanti ternyata qadarullah panen kalian itu hancur karena fluktuatif kan, maka kalian boleh untuk menyicilnya pada saat kalian sudah mulai mampu. Luar biasa ini Bapak Ibu.
Terus wahai Syekh, wahai Pak Abbas bin Abdul Muthalib, gimana saya mengangsurnya? Ngangsur sesuai dengan apa yang saya kasih. Saya kasih 50 juta, kasih kembalikan saya ke 50 juta. Semuanya, 10-10-nya. Oke. Gitu aja, iya gitu saja. Cuman syaratnya, ini riba Bu. Cuman syaratnya hasil panen kurma kamu jangan kamu jual kecuali hanya kepada saya. Ibu lihat kalau masuk ke pedesaan-pedesaan, di pinggir kiri kanan jalan itu ada kandang ayam besar. Ya, itu ayam negeri ya Bu. Kita cuman modal tanahnya, bikin kandangnya 60 juta. Adapun untuk modal ayam-ayamnya disupport dari PT Bu. Kita purnya dari PT juga. Yang penting kita itu cuman kandang dengan tanahnya. Makanya orang-orang kampung untuk menyediakan kandang dan tanahnya ini, mereka mati-matian mengajukan dana ke salah satu lembaga keuangan. Ayam dari sana, pur dari sana. Kemudian kalau menjualnya itu wajib ke PT. Kalau harga ayam melambung tinggi, maka dia wajib ke jual ke PT dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Mau murah mau mahal ke sana. Kawan-kawan pernah konsultasi ini, saya bilang jangan. Kalau ada persyaratan itu dipinjemi tapi ada kenikmatan itu, mendingan jangan. Ini bakal akan merobohkan usaha kita. Dan terbukti di mana-mana satu dusun jaraknya sekitar 10-55 kilo ada peternakan ayam seperti itu. 10 peternakan cuman satu yang bangkit, 9-nya hancur Bu. Ini ya. Nah, kita lepas itu semuanya. Kata Rasulullah SAW, wahai paman, cara ini nggak boleh. Oh gitu ya Rasulullah. Iya, karena ini Abbas bin Abdul Muthalib, sesibuk apapun Abbas, selalu meluangkan waktu untuk hadir di majelis Rasulullah SAW. Makanya tidak heran seorang pengusaha sesibuk Abbas bin Abdul Muthalib ini hafal hadis 200 hadis Bu. Ustaz, 200 hadis mah sedikit Ustaz. Betul Bu. Tapi ngapal hadis dengan ngapal Quran jauh lebih mudah menghafal Al-Quran daripada menghafal hadis. Kalau Quran itu kenapa mudah dihafal? Ibu kalau mungkin sudah lama di Wonosobo, kalau saya kan baru 10 tahun di Wonosobo, mungkin kenal bupati kita, mantan bupati yang namanya Bapak Darojat. Ya, Darojat apa Derajat? Darojat. 2017 beliau dipanggil untuk kuliah subuh di Masjid Sudagaran. Saya saat itu masih di sana. Saya ngelihat dia, ternyata salah satu kulturnya dia mengatakan, setelah saya pensiun jadi bupati, saya belajar untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan 2017 kemarin dia sudah hafal Al-Quran 17 juz Bu. Artinya mau yang ngapalin anak kecil, remaja, kakek-kakek, nenek-nenek, simba-simba, itu dibuat mudah oleh Allah menghafal Al-Quran. Kenapa Ustadz? Yang pertama Allah sudah menjamin Bu. Di dalam surah Al-Qamar di 4 ayat. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Allah bilang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mengemas Al-Quran, membungkus Al-Quran agar supaya mudah dicerna, mudah dihafal, dan mudah diingat. Kalau hadis tidak Bu. Ya, Ibu nanti setengah jam lagi misalkan saya suruh sebelum ibu pulang harus maju ke depan satu persatu menghafalkan ayat Quran yang ibu pernah baca. Berapa ayat Ustadz? Minimal 50 ayat. Kira-kira bisa nggak Bu? Bisa. Al-Fatihah 7 ayat. At-Takatsur berapa ayat? Ditambah Wal Asri berapa ayat? Ditambah lagi Al-Humazah berapa ayat? Saya yakin dari At-Takatsur sampai An-Nas itu lebih daripada 50 ayat. Bahkan ibu lagi naik motor atau ibu lagi makmum,
ada imam bacanya salah, ibu bisa membetulkan dari harokahnya, dari nuftohnya, dari syiddahnya, bisa. Karena apa? Itu jaminan dari Allah. Walaupun ada orang bersusah payah mengatakan 300 ayat Al-Quran ini harus dihapus, nggak akan pernah bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis. Ya. Kemudian kenapa yang kedua, Quran itu mudah dihafal karena Allah di dalam surah Al-Hijr itu berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami akan menjadi garda terdepan buat orang-orang yang akan merubah daripada keaslian Al-Quran. Sampai detik ini Al-Quran di zaman Rasulullah sampai zaman Bupati Pak Afif nggak berubah, Bu. Cuman bedanya apa? Dari zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu Al-Quran tidak ada syakelnya, tidak ada harokahnya, gundul, Bu. Ketika masuk Khalifah Khalil bin Ahmad Al-Fahridi, baru Al-Quran mulai ada fathahnya, mulai ada kasrohnya, dan mulai ada dhammahnya. Jaminan dari Allah, siapa yang mau ngapalin Quran, insya Allah bisa. Kalau seandainya saya balik, sekarang coba ibu hafalkan, nanti maju satu persatu setoran ke saya, satu saja dari hadis Rasulullah SAW yang matannya lengkap, sanadnya lengkap, rawahinya lengkap. Saya yakin jangankan ustadz yang pernah dipanggil kemana-mana, ibu gak bakal hafal. Sulit menghafal hadis itu, Bu. Makanya 200 Abbas bin Abdul Muttalib bisa menghafal hadis sudah luar biasa. Sibuknya luar biasa, bisa menghafal 200 hadis. Dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Al-Quran itu gak ada, ini ayat Qurannya dhaif nih, lemah, gak ada. Ini maudhu palsu, gak ada. Ini mudalas, gak ada. Hadis, karena banyak orang-orang yang mengambil kepentingan dari petikan-petikan hadis dalam rangka untuk membenarkan kelompoknya, membenarkan komunitasnya, diambil hadis supaya banyak jamaahnya. Akhirnya ada hadis dhaif, ada hadis lemah, ada hadis palsu. Quran itu tidak ada. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini sibuknya luar biasa. Dia meluangkan waktunya untuk hadir di majlis ilmunya Rasulullah SAW. Saya, ibu, enggak sesibuk Abbas bin Abdul Muttalib. Sibuknya apa kita, Bapak Ibu? Tapi jangankan kita ngafal hadis, baca Quran saja kemarin sebulan penuh cuman di bulan Ramadan. Sekarang kita sepi daripada Al-Quranul Karim. Makanya pada saat kita terbentur dengan satu permasalahan, kita ambil ayat Al-Quran dalilnya, kita buntu karena kita nggak pernah memilah-milah Al-Quran. Abbas bin Abdul Muttalib, seorang paman Rasulullah, sahabat Rasulullah, sudah dijamin oleh Allah surganya, masih meluangkan waktunya untuk ngaji, Bu. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas, yang tadi nanya ke Rasulullah SAW. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib ini mau ke pasar, dia menitipkan Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau ke pasar, aku titipkan Abdullah bin Abbas kepada engkau untuk belajar. Dititipkan sama orang soleh, cerdas, akhlaknya luar biasa. Abbas lagi main, belajar sama Rasulullah. Abbas lagi tidur, belajar sama Rasulullah. Ya, Fauzil Azim di dalam bukunya Kudidik Engkau dengan Bismillah, dia mengatakan resonansi berpikir seorang anak yang lagi tidur dengan resonansi berpikir seorang anak yang lagi main, ketika disetelkan kaset murotal lebih menangkap ketika anak sedang tidur. Selazim bilang seperti itu. Nah,
Karena dititipkan oleh orang yang soleh, oleh orang yang akhlaknya bagus, akhirnya sifat-sifat Rasulullah ini melekat pada diri Abdullah bin Abbas. Ini pelajaran buat kita, buat saya. Punya anak, jangan kita menyekolahkan anak kita hanya sebatas sekolah itu mentransfer ilmu, tapi pembentukan karakter itu betul-betul dipentingkan. Lihat lingkungan sekolahnya, lihat kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya, waktu-waktu sholat KBM berhenti atau tidak, kurikulum ngikutin waktu sholat, apa waktu sholat ngikutin kurikulum. Biasanya sekarang kan ada full day, SD juga full day semuanya. Jam 12 kalau kurikulum ngikutin azan zuhur itu pasti KBM walaupun selesai di jadwal jam 12, karena waktu zuhur sekarang jam 11.43 menit, kepalanya bilang berhenti KBM, azan sekolah dikumandangkan, seluruh anak-anak dikeluarkan dalam kelas, kita langsung masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Ini berarti kurikulum ikut jadwal sholat. Tapi kalau jadwal sholat ikut kurikulum, kalau sampai jam 12, kalau belum jam 12 masih KBM, walaupun azan berkumandang, tetap harus belajar. Kita nyari sekolah yang prestisius, apa yang berprestasi. Prestisinya itu yang betul-betul apa ya, gengsinya luar biasa. Prestasi di mata Allah, apa di mata makhluk. Jangan-jangan anak kita cerdas, tapi baca Quran gak bisa. Anak kita menang olimpiade di mana-mana, suruh doa setelah wudhu gak bisa. Mamanya berdoa mati-matian, bapaknya berdoa mati-matian, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang soleh, ya Allah, ahli Quran, ahli sholat, ahli ibadah. Tapi ternyata dititipin di sekolah yang enggak mengajarkan Al-Quran, dititipin di sekolah yang enggak mengerjakan sholat. Abdullah bin Abbas ketika kecil bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa terjadi fase-fase perubahan bulan? Maksudnya apa? Akhirnya Allah menjawab, dia fase-fase perubahan bulan itu adalah patokan, rujukan untuk manusia menentukan waktu ibadah. Mawaqitu linnas. Ibu yang bawa handphonenya ada aplikasi Qur'annya, buka surat Al-Baqarah ayat 189, kita lihat kalimat mawaqitu linnas, wa dan haji. Nih. Kalau di dalam Al-Qur'an ada dua macam ibadah yang disandingkan satu sama lain, kemudian dipisahkan dengan huruf wa, artinya ibadah ini hukumnya, nilai pahalanya sama. Yang kedua, dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Mawaqitu linnas dengan penyelenggaraan haji, waktunya bersamaan. Jadi saya mau memberikan support kepada kita semuanya. Kalau memang tahun ini kita belum diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji, jangan pesimis. Ya, Bu. Berangkat haji itu haji itu satu ibadah yang terdiri dari 3 ibadah, Bu. Jadi di fikih itu ada ibadah badaniyah, ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badan, kesehatan badan. Contohnya apa? Puasa dan sholat. Kalau sholat kita lagi sakit, nggak akan sempurna. Puasa kita lagi sakit, nggak akan sempurna. Karena memang dua ibadah ini harus memberikan support, konsentrasi pada kekuatan badan. Ini ibadah badaniyah. Yang kedua ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dititik beratkan pada konsentrasi hati kita. Zikir khafi, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Konsentrasi batin, Bu. Nggak ada zikir khafi itu
kita sambil megang tasbih di angkot. Bang, somai 1 ya. Batagor 5. Bagus Bu megang tasbih, cuman konsentrasi batinnya enggak menyeluruh. Akhirnya dia mengucapin Allah Akbar, malah somai. Batagor. Bagus. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Lalu ada ibadah yang dititik beratkan pada keluarnya harta kita. Ini namanya ibadah maliyah. Nah, ibadah badaniyah konsentrasi badan, ibadah qalbiyah konsentrasi hati, dan ibadah maliyah keluarnya harta kita, zakat, infak, sedekah. Di dalam haji 3 ibadah ini harus dimasukkan Bapak Ibu. Enggak ada bapak ibu-ibu. Ibadah haji, kalau salah satu dari 3 ini tidak terlaksana, contoh, saya punya teman Ustadz, badannya sehat, hatinya kepengen banget berangkat umroh, berangkat haji Ustadz, cuman harta nggak punya. Kira-kira bisa berangkat nggak Bu? Nggak bisa. Ada yang nyeletuk jamaah, bisa Ustadz. Gimana caranya? Kata Ustadz saya, baca surat Yasin 3333 kali, maka kita akan berangkat haji. Monggo, nggak apa-apa. Ada yang baca surat Al-Baqarah sampai bolak-balik 15 kali hatam surat Al-Baqarah. Monggo, nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih cepat. Apa? Baca surat Tanah, Bu. Ini lebih cepat. Iya, saya menghargai pendapat-pendapat mereka. Mau Waqiah, mau Al-Muluk, mau Al-Baqarah. Kurang cepat itu. Ada yang cepat surat Tanah. Surat Tanah ini bismillah saya jual. Ya Bu. Saya jual, langsung uangnya buat daftar haji. Cepet itu. Kita klik, ada aplikasi Kementerian Agama, kita klik rumusan haji. Kita klik, saya berangkat haji misalkan 2018, itu langsung muncul Bu. Ternyata daftar 2018, berangkatnya 2078 Bu. Ya. Itu cuman prediksi manusia, bukan prediksi Allah. Pak Ridwan Kamil dengan istrinya sudah daftar haji, berangkatnya nanti. Tapi qadarullah, kenapa tahun ini diberangkatkan oleh Allah? Ini yang kita namakan maunah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang badannya sehat, hartanya banyak, tapi hati belum kepengen berangkat Bu. Ke Kapadokia, Jolontoro nyampe, ke Malaysia nyampe, ke Cina kecil nyampe, 20 juta KRT dari Indonesia itu nyampe. Tapi kenapa ke Mekah dan Madinah nggak nyampe? Karena hati ini belum nyambung Bu. Ada gak orang kayak begini? Banyak. Ada yang sudah dipanggil sama Allah sampai Mekah dan Madinah, sudah nggak dipanggil-panggil lagi sama Allah. Bu, yuk kita segera untuk sholat di depan Ka'bah. Loh, enggak lah, saya di hotel saja cukup. Ini tandanya dia dipanggil sama Allah cuman sampai bandara Jeddah Bu. Ayo Pak, kita ke sana. Lah, sholat di hotel juga sama Ustadz. Apalagi Hotel Royal Ustadz, Hotel Zam-Zam itu. Kita sholat di aula masjidnya hotel, buka kan ada jendela kaca nggih Bu. Ngelihat ada, gitu aja Ustadz tuh Bu. Sudah dipanggil sama Allah, tapi Allah nggak terus-terus manggil dia, banyak. Sesuai dengan amalia kita masing-masing. Nah, buat mereka yang belum saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pesimis. Ustadz, saya sudah daftar Ustadz, ya Allah, sudah berangkat dengan suami saya daftar, ternyata qadarullah suami saya usianya 65 tahun, nggak bisa berangkat. Terima takdir Allah, jangan ngomel-ngomel. Siapa yang mau sukses dunia akhirat, maka tempuh jalur yang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang apa yang Allah lakukan buat kita itu ada hikmah di balik semuanya Bu. Ada suami istri sudah daftar, pas mau berangkat
istrinya 1 tahun yang lalu meninggal karena kena COVID. Allahu Akbar, Bu. Begitu caranya Allah. Kalau kata Allah, kamu makan anggur yang biji saja, jangan makan anggur non biji. Kenapa ya Allah? Nanti berpenyakit gen kamu nanti. Kamu makan semangka yang berbiji saja, jangan buah semangka yang tidak berbiji. Karena di mana-mana sunnatullah, anggur bisa berbuah karena bijinya ditanam, keluar benih. Semangka bisa berbuah karena bijinya ditanam. Kalau ada semangka bisa berbuah tanpa biji, anggur bisa berbuah tanpa biji. Ini yang namanya masuk laboratorium, bikin rekayasa genetikanya anggur. Dimakan sama kita sehat, anak-anak kita keterlambatan mental. Karena melawan sunnatullah. Kalau kata Allah begini, ya begini saja. Boleh nggak Ustaz, saya mau ke haji, khawatir saya datang bulan. Sudah, Bu, gak usah minum pel-pel, itu sudah Allah bilang. Kalau waktunya dam itu, kalau kita hanya tidak melakukan kewajiban atau wajib haji kita tidak laksanakan, kita kan bayar dam, hanya bayar dam. Kalau rukun-rukunnya nggak kita kerjakan, baru kita ngulang hajinya. Allah tahu mana yang pakai uang sempurna, halal yang Allah ridhoi, mana yang tidak sempurna, Bu. Sampai kapanpun wallahi, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh dengan harta yang subhat, di sana banyak kendala-kendalanya. Sudah dikaca dari sininya. Itu haji. Nah, bagi mereka yang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji, kata Quran Al-Baqarah ayat 189, ada ibadah yang bentuknya umum. Mawaqitu linnas, ibadah bentuknya umum. Haji, ibadah bentuknya khusus. Satu orang Indonesia, satu Wonosobo sajalah yang berangkat haji, kan gak semuanya. Coba kalau orang Wonosobo waktu haji, semua berangkat haji, di pasar gak ada yang dagang, Bu. Ya kasihan. Nah, buat mereka yang gak bisa berangkat haji, ada loh ibadah yang pahalanya kalau Anda, kita semuanya melakukan secara sempurna sesuai dengan yang Allah ajarkan, sesuai dengan yang Rasulullah tuntunkan, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Apa ibadah itu? Ibnu Abbas langsung berkoar ini anak. Karena yang nanya tadi Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, anak dari putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya dia mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, ma minal ayyam, tidak ada hari-hari yang diketahui dalam 1 tahun. 1 tahun 365 hari. Dalam kalender Hijriah, kalender Islam, 1 tahun itu 354 hari. Kata Rasulullah, riwayat Ibnu Abbas, tidak pernah engkau temukan hari-hari dalam setahun al-amalus shalih ahabbu ilallah min hadzal ashr. Kalau kalian melaksanakan satu amal soleh di hari ini kapan? 10 di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka amal soleh yang kalian kerjakan itu betul-betul akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 31 mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, hai Muhammad, jika umatmu itu cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW itu mengerjakan cuman puasa Arafah, ya puasa Arafah. Kan ada Ustadz tanggal 8-nya puasa Tarwiyah, tapi hadisnya lemah. Tapi buat wanti-wanti gimana Ustadz? Gimana wanti-wanti? Misalkan saya khawatir jangan-jangan penentuan 9 Dzulhijjah itu jatuhnya di bulan 8 Tarwiyah. Misalkan sekarang tanggal 9 Juli itu Idul Adha ya Bu ya. Berarti tanggal 8 Juli jatuh 9 Dzulhijjah. Ya betul ya. Tanggal 7-nya 8 Tarwiyah.
Kenapa 8 Zulhijjah itu disebut tarwiyah? Karena tanggal 8 ini Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Tarwiyah itu dari kata-kata ro'a yaro, artinya bermimpi. Tarwiyah impian. Impian siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang ditekankan di puasa Zulhijjah ini yang berkaitan dengan amalia haji itu hanya tanggal 9 Zulhijjah. Fattabi'uni. Kalau amalan kamu kepengen diterima oleh Allah, maka ikuti cara-cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu sudah mengikuti, maka kelak kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu sudah dicintai oleh Allah, dilanjutkan ayatnya, yaghfir lakum dzunubakum, maka kamu semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Fi hadzal ashar, ya. Jadi dalam 1 tahun Islam itu bilang ada 3/10 yang memang dikeramatkan. Yang pertama, 10 pertama di hari ke-10, 1 sampai 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 hari ini, yang lebih utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa Ustadz? Karena 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini bukan hanya Rasul yang meriwayatkan hadisnya, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ini loh Zulhijjah 10 hari pertamanya dimuliakan oleh Allah. Surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar. Waktu fajar kapan? Jangan pernah kita tinggalkan, apalagi terlambat, bahkan apalagi tidak melaksanakan sholat subuh dari hari pertama di bulan Zulhijjah sampai hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Kita sama-sama waspadai. Kalau bisa kita alarm handphone nyalakan biar enggak kesiangan, sampai 10 alarm kita nyalain. Karena beda. Sunnah qobliyah subuhnya pahalanya beda, keutamaannya. Kemudian sholat subuhnya juga beda, ibu sodakoh juga beda. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, pagi sampai sorenya mulia, malamnya juga mulia. Kalau Al-Muharram 1 sampai 10 hari Muharram itu cuma pagi sampai sore, malamnya tidak. Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malamnya yang mulia, siang paginya biasa-biasa saja. Al-Muharram dengan Ramadan cuman hadis yang menjelaskan. Tapi kalau bicara Zulhijjah, ini baik hadis dan Quran bicara keutamaan bulan Zulhijjah. Nih ya. Terus amal soleh apa Ustaz yang dikerjakan di bulan Al-Muharram? Dari Abu Qatadah, riwayat Muslim 1162, Rasul ditanya, su'ilan Nabi an siyami yaumi Arafah. Dihafalin Bu? Siyami yaumi Arafah 3. Siyami yaumi Arafah, bukan siyami Arafah, tapi siyami yaumi Arafah. Yaum, kalau ibu nanya ke anak-anak ibu yang paham bahasa Arab, yaum itu artinya apa? Hari. Yaumul Isnain, hari Senin. Yaumul Thulatha, hari Selasa. Rasul ditanya tentang puasa di hari Arafah, bukan puasa Arafah. Kalau Rasul ditanya puasa Arafah, berarti puasa Arafah ini kita lakukan disesuaikan dengan momentum yang sedang wukuf di Arafah, Bu. Tapi di sini Rasul menanyakan puasa di hari Arafah, berarti kalau ada yaumnya, ulama sepakat melaksanakan ibadah puasa Arafah itu
bukan dengan momentum wukuf di Arafah, tapi disesuaikan dengan di negara masing-masing kapan jatuh tanggal 9 Zulhijjah. Sampai sini tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Karena pertanyaannya yaum itu zorfuz zaman, artinya tentang waktu. Sementara di Mekah dan di Indonesia ini selisih waktunya 4 jam. Di Papua 6 jam. Kalau saat ini di Indonesia sudah jam 2 pas misalkan, maka di Arab Saudi saat ini jam berapa, Bu? Dikurangi 4 jam. 1, 12, 11, 10. Tapi harinya sudah beda, Bu. Di sana itu mengacu kepada Hijriyah. Mekah main time, mengacu kepada waktu Mekah. Di Indonesia, walaupun di sini siang, di sana masih pagi, sepintas itu 10 jam. Karena Indonesia mengacu kepada Inggris Greenwich Mean Time. Ya, seperti itu. Kalau kita perpindahan waktunya itu jam 00 dini hari. Kalau di Mekah dan Madinah perpindahan waktu itu menjelang maghrib. Jadi kalau ada teman-teman jamaah MT Al-Hasna kemarin malam sholat isya jam 1 atau jam 2 itu sah-sah saja. Karena Indonesia belum beda hari. Tapi kalau seandainya sudah beda hari berarti tidak sah. Jadi jangan ada pemikiran, loh kan jam 2 malam sudah beda hari Ustaz. Betul, tapi kan Indonesia beda dengan Mekah dan Madinah. Nah, bagi negara-negara yang selisih jamnya itu hanya sebatas 1 jam saja, tidak lebih dari 2 jam, maka boleh puasa Arafahnya itu mengacu kepada tanggalan yang ada di Mekah dan di Madinah. Tapi Rasul ditanya, alhamdulillah qadarullah, ditanya tentang hari Arafahnya, bukan waktu Arafahnya, Bu. Ya, Arafah itu Masya Allah salah satu rukun daripada rukun haji. Saya 2001-2002 itu masih di sana, mau pindah studi kita ekonomi Islam di Mesir. 3 tahun di sana, saya mendapati jemaah haji Indonesia, katanya si orang kaya, Bu. Dia masuk kamar sudah ruangan AC, keluar teras rumah, di teras ada AC-nya, Bu. Gimana tuh di teras ada AC-nya ya? Mau naik mobil AC, ketika sedang wukuf, mau wukuf, dia nggak mau capek, Bu. Mau naik taksi, saya bilang jangan Pak, ini waktu wukuf sebentar lagi habis. Enggak lah Ustaz, saya capek. Belum sampai Arafah, jam menunjukkan jam 12:04 baru sampai Arafah. Batal hajinya, Bu. Diulang tahun depan dia. Gara-gara nafsunya nggak mau capek. Itu Arafah. Apa sih Arafah itu? Kalau prosesi haji itu dimulai dari Arafah. Tapi kalau cara berhaji itu dimulai dari niat, mikot-mikotnya, dan macam-macam ibadah haji. Arafah, kita nggak pakai tak marbuto dulu, Bu. Arafah artinya tahu, mengetahui dalam bahasa Arab. Arafah, mengetahui. Nah, kalau saya naik dari ini, saya naik ke meja, saya lebih tinggi lagi sampai Ibu kelihatan semuanya ruangan ini namanya A'raf, Bu. A'raf, ya, A'raf. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu ada surah namanya surah Al-A'raf. Jadi kalau kita naik ke gunung yang lebih tinggi, kemudian dari atas itu kita bisa melihat sekeliling kita, maka itu namanya tempat yang tinggi, itu namanya A'raf. Kalau pengetahuannya namanya Arafah. Kalau pengetahuan itu sudah kita dapatkan, kemudian kita praktekkan, namanya ma'rifah.
Terus kata arofa, ain, ro, fa, tak marbuto itu dari mana? Ini ceritanya. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dia supaya tidak kesepian, diciptakanlah Hawa, ya Sayyidah Hawa. Kata Allah, wahai Adam, wahai Hawa, biar tambah kamu romantis, kamu aku akan tempatkan di surga. Silahkan apapun yang kamu jumpai di dalam surga, kamu nikmati. Kalau habis paketan kamu, tuh toko pulsa di sana. Kalau mau ke pasar, nih pasarnya. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi satu yang aku pinta kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, ada potensi kamu berdua salah dan akan aku hindari dari kenikmatan-kenikmatan di surga kata Allah. Adam, Bu, saya mencermati tafsirnya Husbahah, ya. Ini kalau kita mau betul-betul cerdas, mau bersifat merangkul umat, kita pakai semua tafsir, yang penting dalilnya jelas. Kata tafsir yang dicerna oleh Husbahah, beliau bilang, sebetulnya Adam itu tidak salah. Justru Adam itu merekam bahwasannya saat itu makhluk yang paling soleh, yang paling tidak mau menuhankan selainnya kecuali Allah, itu iblis, Bu. Ya, loh kenapa Adam bisa tahu? Buktinya pada saat iblis disuruh untuk menyembahku, iblis nggak mau. Karena apa? Memiliki tauhid yang murni. Iblis itu nggak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akhirnya Adam punya kesimpulan, kalau orang soleh itu nggak pernah berbuat bohong, coy. Kalau orang soleh itu nggak pernah menjerumuskan manusia ke tempat yang paling berbahaya. Adam itu husnuzon billahnya tinggi kepada Allah. Bukan Adam berbuat dosa, tidak. Seorang nabi mana mungkin berbuat dosa. Seorang nabi itu berbuat kesalahan, nggak kenapa-napa. Tapi karena husnuzon billah kepada iblis, nggak mungkin lah. Wahai suamiku, iblis itu kan hamba Allah yang paling murni ketauhidannya. Loh kok bisa kamu bilang begitu? Dulu kan waktu suruh sujud dia nggak mau. Oh iya. Akhirnya Nabi Adam itu mau makan buah khuldi, ya, karena menganggap si iblis ini soleh. Dan memang soleh. Kalau seandainya ternyata orang soleh ini ternyata menipu, bukan urusan kita dengan orang soleh, tapi urusan Allah, urusan orang soleh itu kepada Allah, Bu. Ketika ada ngetuk-ngetuk pintu rumah ibu, ketika ada WA dari seorang ustadz, kiai atau siapa, minta donasi misalkan, ibu jangan melihat dia betul atau tidak. Kita harus bilang, mungkin saja dia betul. Sudah, perkara kita nyumbang 100.000 sampai 1 juta, dia bohong atau tidak, itu sudah urusan Allah. Kita ikut Nabi Adam. Nabi Adam itu mengatakan iblis itu soleh, dia tauhidnya luar biasa kepada Allah, nggak pernah menyembah selain Allah. Makanya aku percaya dengan iblis, aku langsung makan buah khuldi. Akhirnya iblis betul-betul nipu Nabi Adam. Adam langsung, hai Adam, sayang sekali kenikmatan-kenikmatan surga kamu, aku ambil alih kata Allah. Kamu harus turun di muka bumi. Qul nahbitu minha jami'a. Kamu turun di muka bumi. Adam Allah turunkan di perbatasan antara Pakistan dan di India. Kalau Hawa Allah turunkan di Jeddah. Orang Sambek Wonosobo bilang Jeddah. Ya Bu, Jeddah itu artinya nenek. Kalau paket umroh dan haji ibu ada plesir ke sekitar Jeddah. Di sana ada pantai, di sebelah selatan Jeddah itu ada petilasan pernah diturunkan Hawa di sana, tertulis Makbarah Sayyidah Hawa. Makbarah itu artinya kuburan, Bu, tapi bukan kuburan, itu makam. Makam itu apa ya? Tempat pernah diduduki oleh Hawa. Akhirnya setelah dua-duanya diturunkan di beda negara, mereka langsung menjalani kehidupan. Adam menjalani kehidupan nomaden, dia dari sini pindah. Akhirnya suatu hari Nabi Adam itu ngelihat, loh,
itu putri seperti istri saya. Ya Bu, Nabi Adam naik lagi di bangku. Apa iya? Naik lagi sampai di padang yang luas, yang daratannya tinggi, bisa melihat sekelilingnya. Maka Adam mengatakan, araftul ana, oh aku kenal, itu istriku Hawa. Hawa ketika dipanggil Hawa juga naik. Ya Bu ya, maka naiknya mereka di dataran yang rendah ke dataran tinggi itu namanya Arafah. Paham Bu? Iya. Terus Ustaz, ketika saya sudah melaksanakan puasa Arafah di hari Arafah, apa kegunaannya? Yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau ibu cara mengerjakan betul, kalau kita semua cara mengerjakan puasa Arafahnya betul, bukan hanya kita mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, panas-panasan, desak-desakan, kita juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang tahun lalu. Dan Allah akan menghindari kita untuk berbuat dosa di tahun depan. Ini arti yang betul Bu. Kalau ada yang mengartikan Allah akan mengampuni kamu dosa tahun lalu dan dosa tahun depan, banyak orang berbuat dosa Bu. Karena sudah ada jaminan. Makanya artinya itu yang betul, mengampuni dosa tahun lalu dan menghindari kamu untuk berbuat dosa di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 2:04. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.